Halo semuanya, jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan menuju Puputan Klungkung. Puputan Klungkung adalah monumen di mana peperangan antara Bali melawan Belanda yang menjadi sebuah ikon dari kota Klungkung, letaknya di kota Semarapura. Puputan Klungkung adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah Bali, di mana raja dan penduduk Klungkung melakukan bunuh diri sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda pada tahun 1908. Dan inilah perjalanan saya menuju Puputan Klungkung. Monumen Puputan Klungkung merupakan monumen kebanggaan masyarakat Klungkung yang kini diberi nama Monumen Idewa Agung Jambe. Jika kalian menuju Monumen Puputan Klungkung dari arah Denpasar, kalian bisa melewati bypass Ngurah Rai, lalu lurus hingga sampai di Batu Bulan, lalu dilanjutkan ke Jalan Profesor Ida Bagus Mantra. Terus melalui jalur ini hingga sampai di Desa Tantung yang merupakan bagian dari Kabupaten Klungkung. Monumen Puputan Klungkung adalah sebuah taman kota yang dilengkapi dengan monumen tugu prasasti dan terletak di jantung kota Semarapura, tepatnya di Kabupaten Klungkung. Monumen ini adalah simbol dari perjuangan rakyat Kerajaan Klungkung dalam melawan bangsa penjajah yang mencoba menguasai wilayah mereka. Monumen Puputan Klungkung berada di tengah kota Semarapura atau tepatnya di Jalan Untung Surapati, Klungkung. Lokasi ini merupakan posisi yang sangat strategis karena terletak tepat di tengah keramaian kota, pusat pertokoan di Kabupaten Klungkung, pasar tradisional, kantor pemerintahan Klungkung, dan terletak berdampingan dengan objek wisata yang berupa bangunan dengan arsitektur kuno peninggalan sejarah, yaitu Kertagosa. Penyebab pecahnya Puputan Klungkung adalah patroli yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah kerajaan sejak pertengahan April 1908. Belanda melakukan patroli di desa Gelgel yang membuat marah segenap warga dan para pembesar kerajaan Klungkung. Karena kegiatan itu dianggap telah melanggar kedaulatan kerajaan, maka terjadi penyerangan terhadap patroli Belanda. Penyerangan tersebut membuat 10 serdadu kolonial mati, termasuk pemimpinnya yang bernama Letnan Hermaker. Mendengar kejadian itu, pihak kolonial Belanda murka dan menuduh kerajaan Klungkung melakukan pemberontakan. Raja Klungkung saat itu, Raja Dewa Agung Jambe, mendapat ultimatum untuk menyerah dengan batas waktu sampai 22 April 1908. Struktur bentuk monumen Puputan Klungkung berbentuk linggayoni. Struktur bangunan mencerminkan tanggal 28 April 1908. Bangunan ini memiliki tinggi 28 meter. Di area monumen ini terdapat tanaman-tanaman yang subur, bunga-bunga yang mekar indah, sehingga monumen ini terlihat sangat asri dan cantik karena tanaman yang subur serta bunga yang mekar indah. Di area monumen Puputan Klungkung ini juga terdapat 4 balai bengong, sehingga pengunjung dapat beristirahat di balai bengong tersebut. Idewa Agung Jambe adalah pendiri kerajaan Klungkung pada tahun 1686 dan penerus dinasti Gelgel pada waktu itu. Kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa ke masa. Kerajaan yang tercipta pada masa pemerintahan dalam Berenggong Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan turunan dari Dinas Kresna Kepakisan. Karenanya sejarah Klungkung berhubungan erat dengan raja-raja yang memerintah di Semprangan dan Gelgel. Pada waktu itu, Dalem Dimade menyelamatkan diri dengan mengungsi ke desa Guyang di wilayah kerajaan Bangli, salah seseorang putranya Ida Idewa Agung Jambe. Kemudian berhasil merembut kembali kerajaan Gelgel dan cengkraman I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686. Sejak itu Gelgel tidak lagi sebagai tempat kerajaan daerah utara dari Gelgel yang kemudian dinamai Klungkung.
Disitulah kemudian ide Idewa Agung Jambe mendirikan istana tempat tinggal, dinamakan Samarapura atau Semarajaya. Pada saat masuk dari pintu depan, kita akan disambut atau melihat patung dari raja yang bernama Idewa Agung Jambe. Di dalam monumen ini terdapat diorama yang menggambarkan bagaimana kehidupan dan perjuangan rakyat Klungkung pada zaman dahulu. Sehingga pengunjung di sini dapat mengetahui kehidupan rakyat Klungkung pada zaman dahulu. Di sini juga terdapat gambaran-gambaran atau kisah prajurit Klungkung pada saat itu melawan prajurit Belanda. Di dalam monumen Puputan Klungkung ini terdapat patung raja. Patung raja dibuat untuk mengenang masa kejayaannya. Ide Idewa Agung Jambe yang adalah pendiri kerajaan Klungkung tahun 1586 dan merupakan penerus dinasti Gelgel. Kerajaan Gelgel pada waktu itu merupakan pusat kerajaan di Bali. Selain patung raja, ada juga patung dari putranya yaitu Ide Dewa Agung Gede Agung. Ada juga patung dari Patih atau tangan kanan dari raja yaitu Patih Lingsir dan Patih Anom, serta patung dari prajurit kerajaan yang bernama pasukan Tombak Onser Ganda. Nah, jadi begitulah kisah dibangunnya atau dibuatnya monumen Puputan Klungkung ini, yaitu untuk mengingat Raja Ide Dewa Agung Jambe dan perjuangan rakyat kerajaan Klungkung dalam melawan bangsa penjajah yang ingin menguasai wilayah mereka.